Saudaraku, sahabat media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, apa hukumnya menggunakan air bekas minuman wanita haid untuk berwudu, untuk bersuci? Apakah sah atau tidak sah? Saudaraku, sahabat media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum air sisa manusia itu adalah suci, baik orang tersebut orang muslim maupun orang kafir, atau orang yang sedang junub maupun perempuan yang sedang haid. Bekas air minumnya adalah suci, lagi mensucikan. Air bekas minuman tersebut pun bisa digunakan untuk mensucikan. Saudaraku, sahabat media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana dengan orang kafir? Bukankah orang kafir itu orang-orang yang telah Allah nyatakan di dalam Al-Quran sebagai najis? Silakan lihat surat At-Taubah ayat yang ke-28. Di sana Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya, kata Allah di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal musyrikuna najas. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu adalah najis. Apa maksud ayat di sini? Apakah benar orang-orang kafir itu najis? Kalau memang najis, berarti tidak bisa di air sisa minumannya digunakan buat berwudu. Air sisa minumannya bukanlah air yang suci. Saudaraku, sahabat media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya di sini najis secara maknawi, yaitunya dari sisi akidah, dari sisi keimanan mereka itu yang batil, dan ketidakpedulian mereka terhadap kotoran dan najis. Namun di sini bukan berarti tubuh mereka, badan mereka juga dikatakan najis. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat itu mereka bergaul dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik bahkan masuk masjid. Nabi SAW tidak menyuruh para sahabat untuk membersihkan bekas daripada benda-benda yang dipegang atau tempat yang diduduki oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik. Nabi SAW tidak menyuruh mereka sahabat untuk membersihkan. Maka dengan demikian jelas najis yang dimaksud di sini adalah najis secara maknawi, yang mana orang-orang kafir itu Allah nyatakan najis, yang mana akidah mereka yang batil, sehingga di sini bukan tubuh mereka lah yang dikatakan najis. Dengan demikian, bekas daripada air minum atau sisa minuman orang-orang kafir itu masih tergolong suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua, sisa minuman perempuan yang haid. Ini pun sering jadi persoalan karena ada di antara masyarakat kita, di antara umat Islam yang terlalu berlebihan memandang perempuan yang sedang haid. Ada yang sampai mengharamkan diri mereka
mengharamkan segala sesuatu yang bersentuhan dengan orang-orang haid, sehingga termasuk bekas minumannya pun itu dikatakan sesuatu yang haram dan najis. Saudaraku sahabat media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekas minuman atau air sisa daripada perempuan-perempuan haid itu pun tergolong suci dan mensucikan. Apa dalilnya? Dalilnya itu terdapat dalam hadis riwayat Muslim, Nasai, dan juga Imam Ahmad, yang mana Rasulullah SAW mengabarkan melalui Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan bahwa Aisyah pernah minum sesuatu ketika itu Aisyah radhiyallahu anha sedang haid. Lalu Aisyah memberikan cangkir tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat air tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meminum dari tempat bekas Aisyah minum tadi. Maka dengan demikian jelaslah bahwa perempuan yang sedang haid bukanlah najis, sehingga air sisa minumannya, air sisa yang telah mereka minum itu pun suci dan mensucikan. Tidak ada satupun dalil yang menyatakan perempuan yang sedang haid itu bekas minumannya atau air sisa minumannya itu dikatakan najis. Saudaraku sahabat media sosial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat mengetuk pintu hati kita, menambah wawasan kita untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.